Shalom, saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali. Itu semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terpilih di dalam Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, hendaklah kita berdiam diri, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, dan kita memohon pertolongan kuat kuasa Roh Kudus supaya menolong kita dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami mengucap syukur karena segala sesuatu telah Tuhan buat dalam hidup kami. Dan semua itu baik adanya. Ya Bapa kami di dalam surga, pada kesempatan yang baik yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami hendak membaca dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Bapa kami di dalam surga, pengertian kami terbatas. Oleh karena itu kami mohon, terangilah hati, pikiran, dan seluruh hidup kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca dan belajar, boleh mendapat bagian dalam seluruh hidup kami. Dan oleh pertolongan Roh Kudus juga, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa kami di dalam surga, ampunilah dosa kami dan sertailah kami dari awal program ini, pertengahan hingga pada akhirnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk membaca, untuk belajar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19, dengan perikop pembacaan ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian jauh pasal pembacaan Alkitab. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang sakit, hal yang diinginkan adalah sembuh.
pulih dari sakit, sembuh dari sakit dan sehat. Pulih dari sakit atau sembuh dari sakit dan sehat adalah kebutuhan mendasar. Oleh karenanya, selama 3 tahun penuh, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Akan tetapi, keliru jika kita beranggapan bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia hanya untuk menyembuhkan. Nah, pernah terjadi ketika suatu pagi ada banyak orang datang dan meminta supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Dan bagian ini disampaikan oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus menuruti permintaan mereka? Saudaraku, tidak. Bertemu pun tidak. Tuhan Yesus menjawab kepada murid-muridnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Injil Markus pasal 1 ayat 32 hingga 38. Saudaraku, maka menjadi pertanyaan, jika demikian, lalu mengapa Tuhan menyembuhkan banyak orang? Seringkali kita begitu cepat menafsirkan pekerjaan-pekerjaan Allah dengan akal dan pengertian kita yang terbatas, sehingga mengakibatkan kekeliruan dan salah paham. Contoh, kita berpikir bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan karena orang-orang itu beriman dan minta disembuhkan. Memang ada yang demikian. Seperti tercatat di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 19, Injil Markus pasal 5 ayat 36. Tetapi sebaliknya, ada penyembuhan tanpa iman. Contoh, orang yang disembuhkan setelah 38 tahun sakit. Sama sekali tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia. Bahkan menyebut nama dari orang yang menyembuhkannya, dia tidak tahu. Injil Yohanes pasal 5 ayat 13 bagian A. Contoh berikut, 10 orang kusta yang disembuhkan. Sepertinya 9 orang dari 10 orang kusta tidak tahu apa-apa tentang iman. Bahkan setelah sembuh pun, mereka sama sekali tidak berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan. Lalu apa itu iman? Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanpa iman, setiap penyataan Allah tetap tanpa bukti. Hidup dengan iman terlihat seperti tidak masuk akal. Sama halnya dengan menyanyikan lagu kemenangan sebelum perang dimenangkan. Jadi, dari semua yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus mengenai penyembuhan, ada penyembuhan dengan iman. Dan ada penyembuhan tanpa iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 2 penyebab yang ditulis Alkitab. Yang pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan melakukan mujizat untuk memperkuat Injil tentang kerajaan Allah.
Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit sebagai tanda datangnya sebuah zaman baru, yaitu zaman kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua, ada beberapa ayat Alkitab yang mencatat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan karena belas kasihan. Injil Matius pasal 14 ayat 14, Injil Markus pasal 1 ayat 41. Kristus menyembuhkan karena belas kasihan. Lalu ia memberi kesembuhan sebagai suatu anugerah. Jadi artinya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan karena anugerah. Orang-orang sakit itu disembuhkan bukan karena prestasi iman mereka atau prestasi doa mereka atau jasa baik mereka. Tidak. Melainkan semata-mata karena anugerah Tuhan. Apa itu anugerah Tuhan? Atau apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian yang kita terima bukan karena kita berhak menerimanya, melainkan diberikan karena kemurahan hati. Kita meminta kesembuhan karena anugerah Tuhan. Dan anugerah adalah sifat Tuhan. Saudara-saudaraku, maka menjadi jelas bagi kita dalam mengimani Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, bahwa tidak ada nama lain yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kita. Tidak ada nama lain yang memberi anugerah secara cuma-cuma atau gratis. Dan ingatlah bahwa kita hidup sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Itu bukan jasa baik kita. Itu bukan prestasi iman kita. Itu bukan usaha kita yang mencapai angka maksimal. Dan ketika anugerah Tuhan melimpah atas kita, maka patutlah kita mensyukurinya dengan mengimaninya, serta melakukan hal-hal baik yang dikehendakinya dalam kehidupan kita, serta memuji dan memuliakan namanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibarat botol yang penuh hingga luber, Tuhan Yesus Kristus adalah sumber anugerah yang luber. Artinya bahwa ketika kita mengisi atau menyiram air itu di dalam botol, sampai penuh, sampai tumpah, Tuhan Yesus adalah sumber anugerah, sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Ia sumber anugerah kesembuhan, ia sumber anugerah kehidupan, dan anugerah keselamatan. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini sangatlah jelas bagi kita sekalian tentang segala anugerah yang telah Tuhan beri bagi kita sekalian. Dan biarlah lewat anugerah yang Tuhan sudah anugerahkan, kita menggunakannya secara baik, membawa hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Engkaulah Allah yang kudus dan suci. Kami bersyukur untuk firman-Mu di saat ini.
Kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, supaya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dan taat kepada Tuhan. Bapa di dalam surga memberkati kami semua yang terus rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Begitu pula hamba-hamba-Mu yang selalu setia menyediakan media ini bagi kami. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, baik pribadi dan keluarga. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk semua orang yang terus membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Biarlah tangan-Mu selalu terulur bagi mereka yang sakit, yang ada dalam kebimbangan, ketakutan, kecemasan. Tuhan menolong kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari pemerintah pusat sampai kepada daerah-daerah yang terpencil. Begitu pula gereja kami, dari arah sinode sampai kepada klasis dan jemaat-jemaat. Berkenanlah Tuhan memberkati kami semua untuk bekerja dengan baik, untuk melayani Tuhan dengan baik, taat dan setia dalam pekerjaan pemberitaan firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah di surga, berkenanlah memberkati setiap janda duda yatim piatu, orang-orang yang ada dalam rumah besar, lembaga pemasyarakatan. Begitu pula orang-orang yang sakit di rumah sakit, tapi juga yang ada di rumah-rumah mereka. Tangan Tuhan berkenan terulur menjamah hidup mereka. Kami juga berdoa ya Allah, ya Tuhan kami, untuk situasi dan kondisi di saat ini. Biarlah Tuhan berkenan menjaga, menolong, menopang dan menyertai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mengulurkan tangan-Mu dan menolong kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami hendak mengakhiri seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan dalam program Tabura Injil di saat ini. Tetapi kami memohon kepadamu Tuhan, berkenanlah menganugerahkan kami berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam surga, dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus, menyertai, melindungi, bahkan memberkati kami semua, mulai saat ini, terus kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, demikian firman Tuhan di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.